Assalamualaikum. Bagian jam pelajaran Ibu ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Terima kasih. Kita absen terlebih dahulu ya. Siti Aminah, Iis Aisyah Solihah, Nujumul Laili, Siti Sabila Salma, Nur Indah Handayani. Alhamdulillah semuanya masuk ya, tidak ada yang tidak masuk. Iya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, Ibu akan mengecek dulu nih, teman-teman udah dipersiapkan bukunya? Buku paketnya sudah dikeluarkan? Ya, alat tulisnya disediakan juga ya. Udah? Udah. Aku akan bertanya terlebih dahulu nih. Teman-teman di sini beragama Islam semua? Beragama Islam semua ya? Iya. Nah, jika beragama Islam semua, Ibu akan sedikit menceritakan awal mulanya Islam datang. Nah, pada saat itu Islam datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, di mana pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dan beliau sangat menggigil. Pada saat itu Khadijah melihat ketika Nabi Muhammad menggigil, akhirnya Khadijah mendekatinya, menenangkannya, lalu memberikan selimut kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa dakwah yang telah disebarkan oleh Rasulullah SAW telah tersebar, yang kita rasakan sekarang telah tersebar kepada seluruh dunia, dan bahkan kita berada di Indonesia yang dimana mayoritas beragama Islam. Kita di sini sudah tenang dalam belajar agama Islam. Kita di sini tenang dalam melakukan ibadah. Jika kita membayangkan betapa perjuangan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa membayangkannya. Itu tidak mudah. Nah, maka dari itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, lalu ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang meneruskan dakwah Islam sampai saat ini, yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman tahu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin yaitu terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran pada saat ini agar teman-teman mampu menjelaskan sejarah perkembangan dakwah Islam pada masa sahabat Rasul dan mengetahui bagaimana perkembangan dakwah Islam sampai saat ini. Dan teman-teman tahu siapa saja yang meneruskan dakwah Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan perkembangan dakwah Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Hari ini Ibu akan menjelaskan perkembangan dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan.
Sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan dakwah Islam, Ibu akan menjelaskan biografi secara singkat dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As Utsman bin Affan ini adalah salah satu dari suku Quraisy. Nah, Utsman bin Affan memeluk agama Islam atas ajakannya Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang pemalu. Saking pemalunya, bahkan malaikat pun malu kepadanya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, ala astahi mir rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah sepatutnya aku malu kepadanya, atau yakni Utsman yang malaikat saja malu kepadanya. Dengan sifat kemaluannya ini, Utsman bin Affan mudah sekali menangis ketika mengingat akhirat. Dan Utsman bin Affan ini adalah salah seorang yang tawadu dan rendah hati. Utsman bin Affan mendapatkan julukan Ghaniyun Syakir. Ada yang tahu Ghaniyun Syakir itu apa? Ghaniyun Syakir Ghaniyun Syakir adalah orang kaya yang banyak bersyukur. Orang kaya yang banyak bersyukur. Dengan kekayaannya ini, Utsman bin Affan tidak sombong. Utsman bin Affan tidak berjaga jarak dengan masyarakat yang miskin. Utsman bin Affan senang melakukan kebaikan. Bahkan kekayaannya ini ia berikan demi dakwah Islam. Bahkan Utsman bin Affan ini melakukan atau merenovasi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Masya Allah, sangat termotivasi sekali ketika kita memiliki rezeki walaupun itu tidak banyak, kita bisa melakukan yang sesuai dengan dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Seperti itu. Walaupun kita tidak bisa memberikan banyak, setidaknya kita mampu memberikan dengan tenaga kita. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, perkembangan dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Khalifah ketiga. Nah, ada yang tahu Khalifah Utsman bin Affan ini diangkat dalam bentuk apa? Diangkat menjadi khalifah melalui proses seperti apa? Ada yang sudah tahu? Nih, Ibu jelaskan ya. Khalifah Utsman bin Affan ini terpilih melalui proses syuro, di mana proses syuro ini sebelum Utsman dipilih dan sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau membuat tim formatur untuk memilih khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab memilih tim formatur itu salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada syuro dari tim formatur ini terpilihlah Utsman bin Affan. Sebelumnya itu terjadi pemilihan yang ketat antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah yang terpilih Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini khalifah yang terlama, di mana Utsman bin Affan masa khalifahnya ini selama 12 tahun.
Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan terbagi menjadi 2 periode. Satu periode kejayaan pemerintah masa Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kedua yaitu pemerintahan buruk. Nah, terbagi menjadi 2 periode. 6 tahun disebut kejayaan pemerintahan masa Utsman bin Affan, yang kedua yaitu masa pemerintahan yang buruk. Kenapa dapat dikatakan seperti itu? Karena pada 6 tahun ini Utsman bin Affan dapat melakukannya dengan kesuksesan yang luar biasa. Dan pada 6 tahun ini Utsman bin Affan mengangkat kerabatnya menjadi salah satu pejabat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab telah memberitahu Utsman bahwa tidak boleh mengangkat kerabat menjadi pejabat pada saat masa pemerintahannya. Tetapi di situ Utsman bin Affan mengangkat kerabatnya menjadi pejabat, dan terjadilah kekecewaan masyarakat kepada Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas ke seterusnya, Ibu akan membahas selama 6 tahun kejayaan pemerintahan Utsman ini. Nah, pada masa kejayaan pemerintahan, Utsman mendapatkan kesuksesan, yaitu pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, perluasan masjid. Dan penyusunan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan. Dari ketiga tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, di mana Utsman bin Affan melanjutkan perluasan wilayah yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab. Semua perluasan wilayah disukseskan oleh Utsman bin Affan dan ditambah perluasan laut. Maka pada saat itu umat muslim memiliki angkatan laut. Nah, yang kedua, perluasan masjid dan penyusunan Al-Quran. Perluasan masjid ini, Utsman bin Affan yang pertama melakukan perluasan Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah, pada saat itu juga Utsman bin Affan adalah salah satu seorang yang pertama menentukan azan sebelum sholat Jumat. Nah, lalu yang kedua yaitu penyusunan Al-Quran. Nah, penyusunan Al-Quran ini yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yaitu Hafsah. Hafsah ini adalah salah satu seorang istri Nabi Muhammad SAW. Lalu disusun oleh Zaid bin Sabit. Maka pada saat itu disebutlah Mushaf Utsmani. Lalu selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Nah, pada sistem pemerintahan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, semua wilayah memiliki otonomi penuh. Padahal pada masa Khalifah sebelumnya tidak semua wilayah memiliki otonomi penuh. Nah, semua wilayah yang memiliki otonomi penuh ini memiliki pemimpin. Pemimpin tersebut disebut amir. Nah, wilayah semua ini ada 10 wilayah. Salah satunya yaitu Mekah, Thaif, San'a, Jad, Bahrain, Kufah, Basrah, Damaskus, dan Mesir. Nah, setelah itu lanjut ke masa pemerintahan yang buruk. Sudah dijelaskan ya tadi, pada pemerintahan buruk ini Utsman mengangkat kerabat menjadi pejabat di masa pemerintahannya. Salah satunya yaitu Marwan bin Hamka. Nah, Marwan bin Hamka ini menjabat sebagai sekretaris negara. Yang kedua yaitu Hisham.
Padahal pada masa Rasulullah SAW, Hisham ini telah membocorkan kerahasiaan negara. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan malah diangkat menjadi pejabat, bahkan diberi uang 100.000 mata uang perak dan diberikan sebidang tanah negara. Utsman bin Affan ini dijadikan boneka, di mana Utsman bin Affan ini dibohongi oleh kerabat-kerabatnya. Mereka mengaku Islam tetapi dalam hatinya adalah kekafiran. Dari itu, pada saat itu masyarakat merasa bahwa Utsman tidak adil dan tidak bijaksana. Masyarakat merasa kekecewaannya, lalu masyarakat yang merasakan kekecewaan yang telah meluap-luap, merasa emosi kepada Utsman, lalu mereka melakukan pengepungan kepada Utsman bin Affan untuk melakukan pembunuhan. Pada saat itu Utsman bin Affan terbunuh pada saat beliau membaca Al-Quran dan terpotonglah tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau bertanya silahkan. Ibu tunggu. Tidak ada? Yakin? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang memberikan tugas kepada teman-teman ya. Nah, jika tidak ada yang mau bertanya, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk mereview atau menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, Ibu tunjuk atau ada yang mengacungkan tangan? Silakan Nujumul Laili. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nujumul Laili yang telah mereview materi yang udah Ibu sampaikan. Alhamdulillah ya, teman-teman paham dari materi yang udah Ibu sampaikan. Nah, berhubung Nujumul Laili sudah mereview materi yang udah Ibu sampaikan, ada reward buat Nujumul Laili. Terima kasih. Nah, untuk minggu depan ada tugasnya yaitu tulis salah satu kisah sahabat Nabi yang ikut serta tugasnya itu tulis salah satu kisah sahabat Nabi yang ikut serta dalam penyebaran Islam selain Khalifah Utsman bin Affan. Nanti minggu depan dikumpulkan, lalu teman-teman menjelaskan kepada Ibu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.